Halo teman-teman semuanya, di sini kami telah menyediakan materi tentang persamaan Fisher. Di sini kami kelompok 3 yang beranggotakan Angelina Silaban dengan NIM 41923300001, Desi Ruth Melinda Manurung dengan NIM 41925300002, Orija Sativa Agaliti Sinaga dengan NIM 41932300008, dan Yohana Angeline Mangunsong dengan NIM 41935300008. Di sini kami menyediakan soal UT sama dengan VU XX ditambah K kali U dikurang U per K 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 1 dengan VKK konstan pada syarat batas Dirichlet dan Newman. Misalkan U sama dengan N, V sama dengan D, K sama dengan S, serta K sama dengan N0. Sherratt dan Murray memilih untuk memodelkan migrasi sel dengan sederhana yang bergantung pada kepadatan sel istilah difusi. Ini dapat secara sistematis diwakili oleh D napla dikali N per N0 pangkat P napla N, di mana D dan P adalah parameter positif dan N0 adalah kepadatan sel yang tidak terluka. Jika P sama dengan 0, maka persamaan mewakili difusi Vikian yang sudah dikenal, sedangkan P positif menghasilkan difusi nonlinear. Secara biologis, nonlinear ini dapat mewakili adanya penghambatan kontak yang mempengaruhi bagaimana sel bereplikasi dan bergerak melalui luka. Para peneliti kemudian memodelkan istilah generasi mitosis sebagai pertumbuhan logistik Verhulst dengan parameter pertumbuhan logistik positif S. Ini karena dalam pengaturan yang tidak terluka, secara biologis sesuai untuk kepadatan sel tumbuh secara logistik hingga mencapai daya dukungnya N0. Oleh karena itu, generasi mitosis suku dapat dipresentasikan secara matematis sebagai Sn dikali 1 dikurang N per N0 dikali 1 kurang N per N0 pangkat P dikali napla N ditambah Sn dikali 1 dikurang N per N0. Dengan mengganti matematis potongan ke dalam persamaan, Sherratt dan Murray menciptakan penyembuhan luka epidermal pertama pada model matematika. Itu adalah satu persamaan reaksi difusi sederhana yang diberikan oleh N per T sama dengan D napla dikali 1 dikurang N per N0 pangkat P napla N ditambah Sn dikali 1 kurang N per N0. Dengan kondisi awal N X vektor 0 sama dengan 0 untuk X vektor elemen omega atau daerah luka, karena asumsi bahwa permukaan luka benar-benar tandus tanpa kulit atau epidermis yang tersisa pelengkap dan syarat batas N X vektor, T sama dengan N0 untuk X vektor elemen do omega. Selanjutnya, dalam kasus linear, ketika P sama dengan 0, persamaan diferensial parsial ini menjadi persamaan Fisher, yang telah diketahui solusi gelombang berjalan. Dalam kasus non-linear, ketika P lebih besar 0, model adalah persamaan diferensial parsial non-linear tanpa solusi yang diketahui atau segera terlihat. Secara intuitif, ini sesuai secara biologis dan bisa menjadi solusi yang relevan untuk model tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa difusi nonlinear adalah representasi yang lebih baik dari penyembuhan luka epidermal daripada difusi linear sederhana. Namun, solusi numerik yang ditemukan Sherratt dan Murray, bahkan dalam kasus nonlinear, tidak memiliki karakteristik lag kemudian fase linear. Ini berarti bahwa segera setelah luka terjadi, awalnya ada sangat sedikit regenerasi luka atau phase lag, diikuti dengan tiba-tiba penyembuhan luka secara linear atau fase linear. Karakteristik lag kemudian fase linear
regenerasi luka telah didokumentasikan dengan baik dalam data biologis dan eksperimental studi seperti Snowden 1984. Selanjutnya, solusi numerik dalam kasus difusi linear ketika P sama dengan 0. Kita mulai dengan persamaan Fisher-Kolmogorov yang tidak berdimensi dalam satu dimensi. Diberikan di sini sebagai do n per do t sama dengan d do kuadrat n per do x kuadrat ditambah n kali 1 dikurang n. Kita menggunakan hasil bagi perbedaan hingga dengan i 0, 1 sampai dengan n tambah 1 sebagai indeks ruang diskrit xi sama dengan i nabla x dan j sama dengan 0, 1 sampai dengan m tambah 1 sebagai indeks waktu diskritasi. Tj sama dengan j nabla t. Untuk menulis ulang persamaan dapat kita lihat sebagai berikut. Ni pangkat j tambah 1 dikurang Ni pangkat j per nabla t sama dengan d 1 per nabla x kuadrat dikali Ni kurang 1 pangkat j dikurang 2Ni pangkat j ditambah Ni tambah 1 pangkat j ditambah Ni pangkat j dikali 1 dikurang Ni pangkat j. Kita dapat menyelesaikan Ni pangkat j tambah 1, maka didapat Ni pangkat j tambah 1 sama dengan d nabla t per nabla x kuadrat dikali Ni kurang 1 pangkat j dikurang 2Ni pangkat j ditambah Ni tambah 1 pangkat j ditambah nabla t Ni pangkat j dikali 1 dikurang Ni pangkat j ditambah Ni pangkat j, di mana nabla x sama dengan 1 per n adalah langkah-langkah spasial dan nabla t adalah langkah waktu. Kita sekarang dapat menggunakan forward Euler skema berbaris untuk menghitung kurva solusi pada setiap langkah waktu yang berurutan. Kita memiliki kondisi awal n x, 0 sama dengan 0 di dalam domain luka 0,1. Kami juga memiliki kondisi batas Dirichlet dari n1, t sama dengan 1 untuk semua t. Di batas sebelah kiri kami menetapkan tidak ada kondisi batas flux nx 0, t sama dengan 0. Kondisi ini bersama dengan langkah iteratif diberikan oleh persamaan memberikan skema numerik penuh. Pertimbangan paling penting untuk menjalankan skema numerik ini adalah Courant-Fritzsche kondisi Lewy atau CVL. Kondisi CVL adalah kondisi yang diperlukan untuk konvergensi dan stabilitas untuk skema hasil bagi perbedaan hingga yang digunakan. Dalam hal ini, kondisinya menentukan bahwa mu sama dengan d nabla t per nabla x kuadrat lebih kecil sama dengan setengah. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, Serrat dan Murray memodelkan suku-suku yang tersisa sebagai berikut. Yang pertama, kehilangan alami. Istilah ini mewakili pembusukan alami dan hilangnya sel-sel kulit epidermis. Hilangnya sel-sel kulit harus sebanding dengan kepadatan sel, jadi kehilangan alami sama dengan Kn, di mana K adalah konstanta positif. Yang kedua, generasi mitosis. Generasi mitosis adalah pertumbuhan logistik sederhana dengan parameter pertumbuhan positif S. Sekarang, regulator kimia telah diperkenalkan. Generasi mitosis akan dipengaruhi oleh apakah kehadiran bahan kimia tertentu akan mengaktifkan atau menghambat mitosis. Untuk mencerminkan perubahan ini secara matematis, memperkenalkan Sc sebagai fungsi dari konsentrasi kimia. Oleh karena itu, generasi mitosis dari sel sekarang
tergantung pada interaksi antara yang ada atau sel dan debioregulasi bahan kimia. Bentuk baru ini adalah generasi mitosis SC dikali N dikali 2 dikurang N per N0, di mana N0 lagi-lagi kepadatan sel yang tidak terluka, dan SC adalah fungsi dari konsentrasi kimia, dan dengan demikian tergantung pada bahan kimia aktivator atau bahan kimia inhibitor. Untuk bahan kimia aktivator, SC sama dengan K dikali 2Cm dikali H kurang beta dikali C per Cm kuadrat ditambah C kuadrat ditambah beta, di mana H adalah konstanta yang sesuai dengan maksimum SC, K adalah koefisien kehilangan alami, Cm adalah parameter konstan yang sesuai dengan maksimum tingkat aktivasi kimia mitosis, C0 adalah konsentrasi kimia yang tidak dilukai, dan beta sama dengan C0 kuadrat ditambah Cm kuadrat dikurang 2HC0 Cm per C0 dikurang Cm kuadrat. Untuk bahan kimia penghambat, SC sama dengan H kurang 1C ditambah HC0 per 2 dikali H kurang 1 dikali C ditambah C0 dikali K. Dalam keadaan tidak terluka, kondisi C sama dengan C0, N sama dengan N0. Model membutuhkan itu SC0 sama dengan K, di mana K adalah tingkat mitosis linear. Ini agar dalam keadaan tidak terluka, generasi mitosis kerugian menjadi 2 dikurang N per N0 dikurang Kn sama dengan Kn dikali 1 dikurang N per N0 yang berupa logistik pertumbuhan sesuai keinginan. Untuk bahan kimia aktivator, kita dapat menunjukkan bahwa SC0 sama dengan K. Hal ini juga berlaku untuk bahan kimia inhibitor. SC0 sama dengan H dikurang 1C ditambah HC0 per 2 dikali H kurang 1C ditambah C0 dikali K sama dengan HC0 dikurang C0 ditambah HC0 per 2HC0 dikurang 2C0 ditambah C0 dikali K sama dengan 2HC0 dikurang C0 per 2HC0 dikurang C0 dikali K sama dengan K. Selanjutnya, peluruhan bahan kimia aktif. Istilah ini mengikuti kinetika orde pertama dan dengan demikian dapat dimodelkan dengan peluruhan bahan kimia aktif sama dengan min delta C, di mana delta adalah konstanta positif. Lalu produksi bahan kimia oleh sel. Istilah ini juga tergantung pada apakah reaksi kimia mengaktifkan atau menghambat mitosis. Penulis menggunakan fungsi Fn, di mana Fn harus memenuhi dua sifat biologis yang relevan. Pertama, tanpa sel tidak akan ada produksi C, dan dengan demikian F0 sama dengan 0. Juga dalam kondisi tidak terluka tidak ada bahan kimia pada awalnya tempat. Dan dengan demikian Fn0 sama dengan delta C0 untuk membatalkan peluruhan bahan kimia aktif. Untuk kimia aktivator, fungsi Fn adalah modus dipimpin oleh Fn sama dengan delta C0 dikali N per N0 dikali N0 kuadrat ditambah alpha kuadrat per N kuadrat ditambah alpha kuadrat. Dan untuk bahan kimia inhibitor dimodelkan oleh Fn sama dengan delta C0 per N0 dikali N. Dalam keadaan kedua kasus, jelas bahwa F0 sama dengan 0 dan Fn0 sama dengan delta C0. Seperti yang dipersyaratkan
Parameter positif alfa juga telah diperkenalkan. Kuantitas alfa berfungsi dengan tarif maksimum dari produksi kimia. Hal ini karena ketika n sama dengan alfa, Fn akan mencapai maksimal. Ini bisa jadi menggunakan kalkulus dasar. Turunan dari F dengan memperhatikan ke n adalah F aksen n sama dengan delta C0 n per n0 dikali n0 kuadrat ditambah alfa kuadrat per n kuadrat ditambah alfa kuadrat ditambah delta lambda C0 n per n0 dikali min n0 kuadrat ditambah alfa kuadrat per n kuadrat ditambah alfa kuadrat dikali 2n sama dengan lambda C0 dikali 1 per n0 dikali n0 kuadrat ditambah lambda ditambah alfa kuadrat per n kuadrat ditambah alfa kuadrat dikali 1 dikurang 2n kuadrat per n kuadrat ditambah alfa kuadrat. Dengan mengatur turunan sama dengan 0, kemudian 1 dikurang 2n kuadrat per n kuadrat ditambah alfa kuadrat sama dengan 0. Dan kemudian alfa kuadrat dikurang n kuadrat sama dengan 0. Dan di alfa sama dengan n adalah nilai kritis alfa lebih besar dari 0 dan n lebih besar sama dengan 0. Dengan demikian, dengan menggunakan uji turunan kedua, jelas bahwa alfa, f alfa adalah maksimal. Turunan kedua dari f dengan memperhatikan dari n adalah f aksen alfa sama dengan lambda C0 dikali 1 per n 0 dikali 2 kali n pangkat 3 dikurang 3 kali lambda 2n lambda kuadrat n dikali lambda kuadrat alfa kuadrat tambah n 0 kuadrat per alfa kuadrat ditambah n kuadrat pangkat 3. Ini menyaratkan bahwa f aksen alfa sama dengan lambda C0 dikali 1 per n0 dikali 2 kali alfa pangkat 3 dikurang 3 kali alfa pangkat 2 kali alfa dikali alfa pangkat 2 ditambah n0 kuadrat per alfa kuadrat ditambah alfa kuadrat pangkat 3 sama dengan lambda C0 dikali 1 per n0 sama dikali 2 kali min 2 alfa pangkat 3 dikali alfa pangkat 2 ditambah n0 kuadrat per 2 kali alfa kuadrat pangkat 3. Maka didapatkan lambda C0 dikali min 4 per n0 dikali alfa pangkat 3 dikali alfa pangkat 2 ditambah n0 kuadrat per 2 alfa kuadrat dikali 3 pangkat 3 lebih kecil dari 0 sebagai alfa C0 n0 dan alfa lebih besar dari 0. Dengan uji turunan kedua n dan memang maksimal Fn. Sekarang dengan menempatkan semua istilah bersama-sama, keduanya reaksi persamaan difusi model penuh adalah turunan n per turunan t sama dengan d dikali nabla kuadrat n ditambah x kali c n 2 kurang n pangkat n0 dikurang kn turunan c terhadap t sama dengan dc nabla kuadrat c ditambah fn dikurang lambda c dikali 12. Itu persamaan ke-12. Dengan kondisi awal n x, 0 dan sama dengan 0. C
x,0 sama dengan 0 untuk x elemen dan syarat batas n x, t sama dengan n0, c x, t sama dengan c0 untuk x elemen do. Ini adalah sistem persamaan diferensial parsial parabola nonlinear berpasangan. Menggunakan metode garis dan nilai parameter yang diberikan oleh Sherratt dan Murray, kita dapat mereplikasi solusi numerik mereka. Untuk melakukan ini, kami sekali lagi gunakan perbedaan hingga untuk mendiskripsasi dalam ruang dan waktu. Kita kemudian bisa selesaikan untuk langkah waktu berikutnya dan gunakan skema berbaris maju untuk mendapatkan solusi numerik. Dengan metode yang sama seperti sebelumnya, sistem numerik ini menjadi NI pangkat C J tambah 1 sama dengan D kali delta T per delta X kuadrat dikali NI pangkat J tambah 1 dikurang 2NI pangkat J ditambah 2 N ditambah NI pangkat J tambah 1 ditambah delta T dikali S dikali C I pangkat J dikali NI pangkat J dikali 2 kurang NI pangkat J ditambah NI pangkat J. CI pangkat J tambah 1 sama dengan DC dikali delta T per delta X kuadrat dikali CI pangkat J tambah 1 dikurang 2CI pangkat J ditambah CI pangkat J tambah 1 ditambah delta T dikali lambda F dikali NI pangkat J tambah 1 dikurang lambda J CI pangkat J ditambah CI pangkat J, di mana delta X sama dengan 1 per N adalah langkah spasial dan delta T adalah langkah waktu. Kita bisa lagi menggunakan maju Euler berbaris skema untuk menghitung kurva solusi di masing-masing langkah waktu yang berurutan. Kita memiliki kondisi awal N x, 0 sama dengan 0, C x, 0 sama dengan 0 di dalam domain Luka, domain 0 tertutup sampai 1 terbuka. Kami juga memiliki kondisi batas di Dirichlet dari N 1, T sama dengan 1, C 1, T sama dengan 1 untuk semua T. Di batas sebelah kiri, kami menetapkan batas tanpa flux, kondisi NX 0, T sama dengan 0, CX 0, T sama dengan 0. Kondisi ini bersama dengan langkah iteratif yang diberikan penting untuk dicatat di sini bahwa kita sekarang memiliki dua kondisi CVL, yaitu bahwa yang pertama D dikali delta T per delta X pangkat 2 kurang lebih sama dengan setengah. Yang kedua DC dikali delta T per delta X kuadrat kurang lebih sama dengan 1/2. Kurang dari sama dengan 1/2, maaf. Keduanya harus dipenuhi agar sistem numerik dapat bertemu. Adapun langkah-langkah untuk membangun algoritmanya yaitu yang pertama mendefinisikan parameter, yang kedua mendefinisikan solusi umum dari persamaan, yang ketiga mendefinisikan kondisi awal, yang keempat mendefinisikan fungsi S, C, dan Fn. Yang kelima mendefinisikan T dan T count, itu kita karena menggunakan time using forward Euler. Yang keenam kita mendefinisikan syarat batas Dirichlet. Yang ketujuh mendefinisikan syarat batas Newman. Yang kedelapan memplot kurva untuk solusi. Yang kesembilan mendefinisikan ulang untuk iterasi selanjutnya. Yang kesepuluh memplot semua di plot yang sama. Adapun algoritmanya dapat dilihat pada layar sebagai berikut. Baiklah, untuk gambar pertama, seperti dapat dilihat, itu merupakan solusi numerik satu dimensi untuk kepadatan sel N dalam kasus aktivator dengan nilai parameter D sama dengan 0,0005, DC sama dengan 0,45, lambda sama dengan 30, alpha sama dengan 0,1, H sama dengan 10, dan Cm sama dengan 40.
Garis hijau itu merupakan solusi untuk N yang baru, dan garis biru merupakan solusi untuk C yang baru yang sesuai dengan parameter yang telah disebutkan tadi. Baiklah, untuk gambar kedua seperti dapat dilihat pada layar, merupakan solusi numerik satu dimensi untuk kepadatan sel N dalam kasus aktivator dengan nilai parameter D sama dengan 0,005, DC sama dengan 0,4, lambda sama dengan 10, alpha sama dengan 0,1, H sama dengan 10, dan Cm sama dengan 30. Garis hijau merupakan solusi untuk N yang baru, dan garis biru merupakan solusi untuk C yang baru yang sesuai dengan parameter. Baiklah, untuk gambar ketiga, seperti dapat dilihat pada layar, merupakan solusi numerik satu dimensi untuk kepadatan sel N dalam kasus aktivator. Dengan nilai parameter D sama dengan 0,0001, DC sama dengan 0,35, lambda sama dengan 20, alpha sama dengan 0,2, H sama dengan 20, dan Cm sama dengan 20. Garis hijau merupakan solusi untuk N yang baru, dan garis biru merupakan solusi untuk C yang baru yang sesuai dengan parameter. Demikian video dari kami kelompok 3 persamaan diferensial parsial. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Semoga materi yang kami jelaskan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.